حي على الفلاح. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kesehatan, yang tetap meneguhkan keimanan pada dada kita semua, dalam hati kita semua, yang semoga dalam perkumpulan kita hari ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi, masuk pada Al-Kabirah Al-Ashirah, dosa besar ke-10, Az-Zina, tentang zina. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang utama adalah untuk menjadi khalifah fil ardh, untuk memakmurkan bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tentu untuk memakmurkan bumi tidak bisa dilakukan oleh satu orang, tidak bisa dilakukan oleh orang atau manusia yang hidupnya fana, tidak bisa abadi. Maka tentu Allah berikan gorizah, insting kepada manusia untuk bisa bertahan hidup, seperti insting untuk makan. Insting atau gorizah biologis, seksual, untuk berkembang biak. Sehingga dengan banyaknya manusia, banyak pula orang-orang yang memakmurkan bumi. Namun, dengan adanya gorizah seksual ini, ada orang yang bisa mengatur gorizahnya, yang menahan gorizahnya dengan aturan-aturan agama. Ada juga yang tidak bisa menahan gorizah atau insting seksualnya. Maka dari sini Islam dengan agama yang sempurna ini, dengan hukum yang sempurna ini, melarang secara tegas tentang perbuatan zina, menyalurkan gorizah seksual secara bebas di luar hukum agama. Maka ibu bapak yang dimuliakan Allah, dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Mengapa? Innahu kana fahishatan. Sungguhnya zina itu termasuk fahisyah, perbuatan keji, perbuatan buruk. Wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Kalau kita melihat definisi dari zina, dari berbagai definisi yang diberikan atau yang dibuat oleh para ulama, intinya adalah wat'ur rajuli imro'atan. Jadi hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan bigoiri nikahin syar'iyyin, atau bigoiri akdin sahihin, tanpa adanya akad nikah yang syar'i. Intinya ke sana.
Maka jika ada orang yang kemudian mengatakan bahwa dia menikah, ya, sudah menikah, kemudian melakukan hubungan intim laki-laki perempuan, tapi ketika dia cek and recheck ternyata nikahnya goir syar'i, tidak syar'i, tidak diizinkan oleh syariat. Seperti apa contohnya? Seperti nikah dengan adanya jangka waktu, kawin kontrak, atau nikah mut'ah. Menikah dengan jarak waktu 1 bulan, setelah 1 bulan selesai pernikahannya. Menikah dengan jarak waktu 1 minggu, setelah 1 minggu selesai pernikahannya. Ini diantara nikah yang diharamkan dalam Islam. Ia nikah tapi bigoiri nikahin syar'i, dengan pernikahan yang tidak secara syariat, maka perbuatan itu termasuk kepada zina yang diharamkan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, haramnya zina itu diwujudkan dengan larangan dalam Al-Quran dengan redaksi wala taqrabu, dan janganlah kalian mendekati. Ya. Berbeda dengan larangan membunuh, itu langsung redaksinya dengan kata larangan membunuh, wala taqtulun nafsa, janganlah kalian membunuh langsung kepada perbuatan. Tapi zina tidak menggunakan kata wala taznu, janganlah kalian berzina. Sebagaimana khamar juga wala tashrabu tidak, tapi haram atau pengharamannya innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab wal azlam rijsun min amali syaiton fajtanibuhu. Ya. Larangan khamar itu menggunakan kata fajtanibuhu, maka jauhilah khamar. Tidak dengan wala tashrabul khamra, janganlah kalian minum khamar. Ada apa perbedaannya larangan untuk kepada perbuatannya secara langsung dengan larangan fajtanibu atau jangan mendekati? Kalau sekiranya larangan dalam redaksi Al-Quran wala tashrabul khamra, janganlah kalian meminum khamar, maka yang dilarang itu hanya meminumnya saja. Otomatis membuatnya, membelinya, menjualnya tidak apa-apa. Tapi kalau perintah tadi fajtanibuhu, maka tinggalkanlah, maka jauhkanlah khamar, maka untuk menjauhinya itu maka larangannya juga larangan untuk membuatnya, larangan untuk membelinya, larangan untuk menyajikannya. Dan semua hal-hal yang berbau dengan khamar itu dilarang, maka jauhkan. Begitupun dengan zina, wala taqrabu, janganlah kalian mendekati. Lah mendekatinya saja tidak boleh, apalagi sudah langsung melaksanakannya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, maka zina itu ada yang diartikan dengan zina hakiki, secara wujud nyata, praktek fisik itu ya. Ada juga yang diartikan secara majazi. Kalau yang secara hakiki tadi hubungan intim antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan nikah yang syar'i. Kalau yang majazi itu sebagaimana Rasulullah pernah bersabda bahwa berzinahnya mata, zinanya mata itu dengan melihat, zinanya lisan dengan berucap, zinahnya tangan dengan memegang, zinahnya kaki dengan melangkahkan kaki. Kemudian pada akhir sabdanya, dan kemaluan itu yang akan membenarkan atau mendustakannya. Sehingga terjadinya perbuatan zina itu tidak langsung kepada hubungan intim, tapi ada permulaan. Ada mata yang melihat, memandang, ada lisan yang mengatakan, yang mengajak dan sebagainya, ada tangan yang menyentuh, meraba, ada kaki yang melangkah, tidak ujuk-ujuk, tidak langsung berbuat. Maka proses-proses ini masuk dalam pendahuluan zina atau muqaddimah zina. Dan muqaddimah itu termasuk diantara taqrabuz zina, proses untuk mendekati zina. Sehingga larangannya adalah larangan untuk mendekatinya, muqaddimahnya, pendahuluan atau perbuatan-perbuatan yang bisa mengarahkan kepada perzinahan itu dilarang.
Maka dalam kaidah fiqhiyah ya, ada disebutkan lil wasaili hukmul maqasidi. Ya. Jadi pada perantara-perantara itu terdapat hukum yang sama dengan hukum yang inti. Zina itu haram, ya, zina itu haram. Wasilah-wasilah yang mengarah kepada zina itu juga sama dengan haramnya zina. Ya. Bisa masuk kaidah fiqh atau kaidah usul ya. Apa saja hal-hal yang bisa mengarahkan atau perbuatan-perbuatan yang bisa mengarahkan pada terwujudnya perzinahan? Ya. Banyak sekali. Di antaranya adalah berkholwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Maka berkholwat itu termasuk di antara mendekati zina yang masuk dalam kategori larangan la taqrabuz zina. Lebih khusus lagi bahwa berkholwat antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya itu jelas tegas dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam muqaddimah zina ternyata orang-orang yang tidak senang dengan Islam, mereka membuat program, mereka membuat bagaimana caranya supaya orang-orang Islam, generasi muda Islam bisa terjerumus pada perzinahan. Tadi muqaddimahnya mata dengan memandang. Sekarang anak-anak disuguhi dengan permainan game ya, baik di laptop atau di komputer ataupun di HP, yang dalam game itu sudah dipertontonkan aurat wanita. Karena sering menggunakan game itu, sering melihat itu, sehingga di anak ini merasa biasa melihat aurat perempuan itu biasa. Karena dalam game itu ya seperti itu biasa. Kemudian di media-media sosial, di YouTube, Instagram, Facebook dan lain sebagainya juga ternyata ada. Dalam satu jurnal tahun 2017 itu ada yang meneliti tentang paparan pornografi kepada anak siswa kelas 5 SD. Ya. Dari sekitar 70 orang siswa yang ditanya, rata-rata mereka terpapar dengan pornografi itu dari YouTube. Ya. Kurang lebih 85% itu terpapar pornografi dari YouTube. Sekitar 65% dari Instagram. Dan sisanya ada yang dari Facebook, Twitter, kemudian media sosial lainnya. Jadi pertanyaannya tidak dipertanyakan pada khusus satu media, tetapi ada satu atau dua siswa yang membuka YouTube, membuka Instagram dan sebagainya. Ada juga yang terpapar secara tidak sengaja. Ketika membuka itu ternyata muncul tiba-tiba. Nah, ini sudah langsung disuguhkan sehingga orang merasa terbiasa dengan aurat ini. Kalau sudah terbiasa, muqaddimahnya sudah dilalui, maka akan langsung menuju kepada muqaddimah yang berikutnya. Sebagaimana ada juga anak-anak masih di usia SD, ketika berkumpul bersama teman-temannya, laki-laki dan perempuan, ada beberapa anak yang memperlihatkan kemaluannya kepada teman-temannya. Maka anak perempuan yang ada di sana melaporkan kepada ayahnya. Ketika ditelusik, ternyata anak itu suka melihat di YouTube. Ya. Ditanya apa kata kuncinya sampai kamu bisa tahu ada yang seperti ini. Ternyata anak-anak ini melihat dari YouTube dengan mengetik atau mencari dengan kata penis. Jadi anak-anak SD ini sudah tahu, sudah langsung melihat. Kok kamu tahu yang seperti itu? Karena suka lihat di YouTube. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah, dari anak-anak saja sudah dimulai dibiasakan seperti itu, apalagi nanti generasi yang selanjutnya. Maka ini muqaddimah yang mengarahkan kepada zina, termasuk di antara wasail yang diharamkan, perantara-perantara yang diharamkan.
Sehingga ayat ini tidak langsung mengharamkan zina, perbuatannya langsung, tidak dengan redaksi wala taznu, jangan kalian berzina, tapi wala taqrabu, jangan kalian mendekati. Karena asal mula terjadinya zina itu adalah dengan mendekatinya. Kalau sudah mendekati, terus mendekat, akhirnya terjerumus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hal dosa besar zina ini, ya, termasuk dosa besar, wa ba'duhu akbaru min ba'din. Sebagian perbuatan zina ini memiliki dosa yang lebih besar daripada sebagian yang lain. Jadi banyak aneka ragam zina, sebagiannya lebih besar daripada sebagian yang lain dalam hal dosa. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Wala yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Dan orang-orang yang tidak membunuh jiwa yang tidak dibenarkan, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah melainkan dengan hak. Wala yaznun, dan orang-orang yang tidak berzina. Wa man yaf'al dzalika yalqa atsama. Tapi siapa yang melakukan hal itu, menyekutukan Allah, membunuh orang tanpa hak dan berzina, maka ia akan mendapatkan dosa yang besar. Yudha'af lahul 'adzabu yaumal qiyamah. Akan dilipat gandakan pada hari kiamat siksaannya. Wa yakhlud fihi muhana, dan akal kekal di dalam neraka itu muhana, dalam keadaan rendah serendah-rendahnya. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Wa qala Allah Ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita pezina dan lelaki pezina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka cambuklah setiap mereka itu sebanyak 100 kali cambukan. Dalam ayat ini disebutkan az-zaniyatu, wanita pezina, waz-zani, dan laki-laki yang berzina. Disebutkan dua-duanya karena dua-duanya termasuk di antara yang memiliki gorizah, ya, sama-sama memiliki gorizah, maka disebutkan dua-duanya. Ketika terjadi perzinahan, maka yang dihukum pun kedua-duanya, tidak salah satunya. Berbeda dengan kasus suami istri, ya, yang batal saum Ramadannya dengan hubungan intim di siang Ramadan. Yang membayar kafarah hanya suaminya, sebagaimana hadis tentang kafarah saum, suaminya saja. Tapi dalam hal berzina ini yang dihukum bukan laki-lakinya saja atau bukan perempuannya saja, tapi dua-duanya, laki-laki maupun perempuan. Maka disebutkan dua-duanya, az-zaniyatu waz-zani. Sebagaimana disebutkan juga pencuri, as-sariqu was-sariqatu, pencuri baik laki-laki maupun perempuan, faqta'u aydahuma. Ya, hukuman itu berlaku untuk laki-laki maupun perempuan. Lantas kemudian mengapa disebutkan wanita terlebih dahulu, az-zaniyatu? Kenapa tidak az-zani? Karena laki-laki yang suka sepertinya seperti itu kan. Tapi di sini kenapa disebut az-zaniyatu, wanita? Ini menunjukkan di antara hikmah, ya, bahwa yang membuka tabir itu adalah wanita, membuka aurat wanita. Laki-laki itu diberikan goriza, juga zuyyina linnas, diberikan terasa indah bagi manusia, hubbus syahawati minan nisa, ya, memiliki rasa cinta, syahwat kepada wanita. Itu. Kalau wanita sudah membuka aurat, sedikit, laki-laki yang melihat tertarik. Itu.
Maka dalam kelanjutan ayatnya di dalam surat An-Nur, wa qul lil mu'minina ayyughuddu min absarihim, ya. Jadi ada perintah bagi laki-laki mukmin untuk menundukkan pandangan. Wa yahfazu furujahum, dan perintah untuk menjaga kemaluan mereka. Begitupun perempuan ada perintah untuk menjaga min absarihinna, sebagian pandangan, wa yahfazna furujahunna, dan menjaga kemaluan. Sama-sama harus saling menjaga pandangan juga menjaga aurat. Maka dalam kemarin ada kasus, ya, di salah satu boarding school, itu kan, itu ternyata menjadi korbannya adalah anak-anak. Kalau dilihat mereka itu ternyata berjilbab semua. Maka dalam satu podcast dikatakan, toh itu kan katanya yang menjadi korban adalah yang berjilbab. Berarti secara tidak langsung gitu ya, bukan jilbabnya yang bermasalah. Secara tidak langsung mereka mengatakan mau berjilbab mau tidak masalah. Karena yang berjilbab juga jadi korban. Korbannya bukan yang tidak berjilbab, tapi yang berjilbab. Berarti tidak ada salahnya tidak berjilbab juga. Tapi tidak demikian. Justru yang tidak berjilbab itu adalah satu muqaddimah. Dari mana asalnya orang ini melakukan itu? Kalau tidak berasal dari pandangan. Bagaimana dia bisa tertarik dengan perempuan kalau tidak terlihat auratnya? Awalnya. Balik lagi kepada awal-awal. Maka wanita menutup aurat, laki-laki menutup aurat. Wanita menjaga pandangan, laki-laki juga menjaga pandangan. Dalam ayat itu disebutkan min absarihim, sebagian pandangan. Min absarihinna, sebagian pandangan wanita. Disebutkan sebagian pandangan, artinya tidak dilarang secara keseluruhan. Kalau semua orang muslim, orang mukmin diwajibkan untuk menundukkan pandangan, apa yang akan bisa dilihat? Ketemu perempuan pandang semua, turun, tunduk, ya, nabrak, tidak bisa kenal mana teman, mana bukan, mana saudara, mana bukan. Maka yang dilarang adalah sebagiannya. Sebagian yang bisa mengarahkan kepada perzinahan. Sebagian yang lain tidak. Berbeda dengan menjaga kemaluan. Wa yahfazu furujahum, wa yahfazna furujahunna. Tidak disebutkan min furujihim. Tidak disebutkan sebagian kemaluan, tidak, tapi semuanya. Berarti al aslu fil abdha'i at-tahrim, al-haram. Asal dari kemaluan itu adalah haram. Tidak boleh dinikahi, ya, tidak boleh kecuali setelah adanya akad nikah yang sah. Laki-laki tidak boleh berhubungan intim dengan perempuan kecuali setelah ada ikatan nikah yang sah. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, maka di sini disebutkan az-zaniyatu waz-zani, dua-duanya sama-sama mendapatkan hukuman. Mi'atu jaldah, 100 cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, ya. Jangan jadikan rasa kasih sayang kamu itu menghalangi kamu untuk menegakkan hukum Allah. Ada rasa kasihan. Rasa kasihan itu jangan sampai menghalangi kamu untuk menegakkan hukum Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin, dan hendaklah disaksikan hukuman itu oleh sebagian kaum mukminin untuk dijadikan pelajaran bahwa perbuatan ini diharamkan, dilarang. Qala al ulama hadza azabuz zaniyati waz zani fid dunya. Jadi para ulama mengatakan bahwa ini adalah hukuman bagi para pezina, baik laki-laki maupun perempuan, hukuman di dunia. Idza kana azbain ghair mutazawijain, jika keduanya adalah orang-orang yang gadis dan bujang, belum pernah menikah. Fa in kana mutazawijain aw qad tazawwaja walau marratan fil umur
fa innahuma yurjamani bil hijarati ila an yamuta. Ya. Kalau misalkan keduanya adalah orang yang sudah menikah atau pernah menikah walaupun satu kali seumur hidupnya, maka hukumannya adalah dengan dirajam dengan batu sampai mati. Ya. Demikianlah yang terdapat dalam sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jika tidak dilaksanakan hukuman itu di dunia, wa mata min ghairi taubatin, dan mati tanpa bertaubat terlebih dahulu, fa innahuma yu'adzabani fin nari bisyatin min narin, maka keduanya akan diazab, ya, disiksa dengan cambuk dari api. Kama warada anna zabura maktubun inna zunata mu'allaquna bi furujihim fin nari. Ya. Ini ada dalam kitab, kalau di makalah tidak ada. Sebagaimana terdapat dalam kitab Zabur, ya, bahwa para pezina itu kemaluannya akan digantung finnar, di api, digantung di api, yudrabuna 'alaiha bisyatin min hadidin, kemudian akan dipukul, dicambuk dengan cambukan dari besi panas. Jika dia kemudian berteriak karena sakitnya, rasa pedihnya siksaan itu, nadat huzzabaniyah, maka malaikat zabaniyah akan berkata, aina kana hadha saut wa anta tadhak wa tafrah wa tamrah. Di mana suara-suara yang mereka itu tertawa, riang gembira ketika melakukan perbuatan itu, ya. Wala turaqabillah, ya, wala turaqibullaha ta'ala wala tastahyi minhu. Dan ketika mereka sedang melakukan itu, mereka tidak merasa diawasi oleh Allah dan tidak merasa malu kepada Allah. Mereka tertawa riang gembira ketika melakukan perbuatan itu. Ketika disiksa, mana suara-suara yang riang itu? Gitu. Wa thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah tetap ada dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah seseorang itu berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Jadi orang yang dia merasa dirinya beriman kemudian melakukan perbuatan zina, maka dia tidak berzina dalam keadaan beriman. Tidak ada keimanan dalam dirinya sehingga melakukan perbuatan itu. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Begitupun seorang pencuri, ketika ia mencuri tidak ada keimanan dalam dirinya. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Begitupun orang yang mabuk, minum khamar, ketika ia minum khamar tidak ada keimanan dalam dirinya. Wala yantahibu nuhbatan dzata syarafin yarfa'un nasu ilaihi absarahum. Juga orang yang merampas hak orang lain, gitu kan? Ketika ia merampas tidak ada keimanan dalam dirinya. Artinya ketika seorang mukmin melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan keji, keimanannya sedang turun atau bahkan hilang. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikutnya, idza zanal 'abdu, apabila seorang hamba berzina, kharaja minhul iman, maka iman itu akan keluar dari dirinya. Fakana kadzullati ala ra'sihi, iman itu seperti payung, naungan yang ada di atas kepalanya. Tsumma idza aqla'a raja'a ilaihil iman. Ya, ketika dia sudah tidak lagi melakukan perbuatan itu, maka iman akan kembali. Iman itu seperti naungan. Ketika dia berbuat zina, naungan itu hilang. Ketika sudah tidak melakukan itu, balik lagi. Maka ada kemungkinan dia bertobat ataupun tidak. Nah, hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Ketika seorang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, keimanannya hilang.
Ketika kembali lagi, ya ketika sudah tidak melakukan lagi, kembali lagi. Atau dia sudah bertaubat. Yang itu adalah hadis sahih. Kemudian ada hadis berikutnya, man zana aw syaribal khamra naza'allahu minhul iman. Siapa saja yang berzina atau minum khamar, maka Allah akan melepaskan keimanan itu dari dirinya. Kama yakhluqul insanul qamisa min ra'sihi. Sebagaimana seorang melepaskan pakaiannya lewat kepala. Di orang yang melakukan zina atau minum khamar seperti orang yang melepaskan bajunya, tidak memiliki keimanan. Ini hadisnya dhaif riwayat Hakim, tapi sudah semakna dengan hadis yang sebelumnya yang sahih. Wa fil haditsin nabawi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasatun, ada 3 golongan manusia, la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati, yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat, wala yanzuru ilaihim, juga tidak akan memperlihatkan mereka atau tidak akan melihat mereka, wala yuzakkihim, Allah juga tidak akan mensucikan mereka, walahum azabun alim, bagi 3 golongan manusia ini mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Siapa saja? Yang pertama adalah syaikhun zanin, orang tua yang berzina, sudah memiliki usia yang sepuh kemudian berzina. Ini adalah satu golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan disucikan, tidak akan dibersihkan oleh Allah, dan mendapatkan siksa yang pedih. Yang kedua adalah pemimpin yang dusta, wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Ini diantara golongan manusia yang tidak akan mendapatkan atau Allah tidak akan berbicara pada mereka, mendapatkan siksa yang pedih. Salah satu diantaranya adalah laki-laki tua yang berzina. Wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoi kepadanya, qala, ia berkata, qultu, saya bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyudz dzanbi a'zamu indallahi ta'ala, wahai Rasulullah, dosa apakah yang lebih besar, yang paling besar, ya. Qala, Rasulullah menjawab, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menyekutukan Allah padahal Allah yang menciptakan kamu. Faqultu inna dzalika la'azim, kemudian Ibnu Mas'ud berkata, yang demikian itu sangat besar dosanya. Summa ayyun, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala antaktula waladaka, kamu membunuh anakmu, khasyata an yat'ama ma'aka, karena kamu khawatir dia makan bersama kamu. Kamu tidak cukup makan, khawatir anak kamu makan ikut bersama, kamu merasa kekurangan, akhirnya kamu membunuh anak kamu. Qultu summa ayyun, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qala antazniya bihalilati jarika, kamu berzina dengan tetanggamu, dengan istri tetangga kamu, yakni zaujati jarika. Nah, di antara dosa yang paling besar ini sebutkan berzina dengan istri tetangga. Maka kemudian turun, ya, ayat Al-Quran yang berkenaan dengan ini, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa atsama, dalam surat Al-Furqan yang tadi ayat 68 sampai 70. Maka bisa kita perhatikan bagaimana kemudian dalam hadis itu disebutkan, disejajarkan antara orang yang menyekutukan Allah dengan orang yang membunuh, dengan orang yang berzina dengan istri tetangga. Ini menunjukkan bahwa berzina dengan istri tetangga itu sama dosa besarnya dengan menyekutukan Allah dengan membunuh orang. Maka tadi di awal disebutkan wa ba'duhu akbaru min ba'din, sebagian dari perbuatan zina itu
memiliki dosa yang lebih besar daripada sebagian yang lain. Kemudian wa fi sahihil Bukhari fi hadits mana min Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam Sahih Bukhari dalam hadis tentang mimpinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh dua malaikat, malaikat Jibril dan Mikail. Ini hadisnya cukup panjang. Jadi ketika Nabi tidur, ya, kemudian bermimpi dibawa oleh dua laki-laki, ya. Dia mau dibawa kemana? Ayo pergi, ayo berangkat, ikut. Kemudian berangkat, di sana diperlihatkan banyak hal. Salah satunya adalah ini. Fantolakna, kami pun berangkat, fa'ataina ala mithli tanur. Maka kami mendatangi satu tempat seperti tanur, tungku. A'lahu doikun, atasnya sempit, wa asfaluhu wasi'un, tapi di bawahnya luas. Satu tungku, satu wadah, ya. Atasnya sempit, kecil, tapi bawahnya luas, besar. Fihi lagatun wa aswatun, di dalam tungku tersebut ada suara-suara yang berteriak keras. Qala fattala'na fihi, maka kami pun melihat apa yang ada di dalamnya. Fa idza fihi rijalun wa nisaun uratun, maka ketika dilihat ternyata di dalam tungku tersebut ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Fa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum, maka ketika ada golakan api di bawahnya, di bawah tungku tersebut, ya, fa idza atahum dzalikal lahabu daw. Nah, ketika api itu menggolak, nyala-nyala, orang-orang ini, laki-laki perempuan ini, mereka berteriak dengan keras, ya. Sahu min syiddati harrihi, mereka berteriak karena saking panasnya. Fakultu man haula, maka Rasulullah bertanya kepada malaikat, siapakah mereka ini? Siapakah orang-orang ini? Qala, maka malaikat menjawab, haula izzunatu wazzawani. Ya, kalau di hadisnya panjang, di sini pendek. Haulai azzunatu wazzawani. Mereka yang ada dalam tungku itu adalah para pezina, laki-laki maupun perempuan. Mereka disiksa dalam tungku wadah yang besar, atasnya kecil, dinyalakan api di bawahnya. Ketika api itu bergolak panas, mereka berteriak kesakitan. Ini diantara azab yang diterima oleh para pezina. Hadirin yang dimuliakan Allah, nas'alullahal afwa wal afiyah. Ya, kami memohon pada Allah mohonan maaf, mohonan ampun, juga mohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an ata'in fi tafsiri qaulillahi ta'ala an jahannama laha sab'atu abwab, ya. Dari Atta dalam penafsiran firman Allah tentang neraka jahanam, laha sab'atu abwab, bahwa neraka jahanam memiliki 7 pintu. Beliau mengatakan asyaddu tilkal abwabi ghamman wa harran wa qarban, ya. Pintu yang paling dahsyat, yang paling hebat panasnya, yang paling dahsyat sengatannya, wa antanuha rihan, dan yang paling bau busuk, ya. Pintu neraka jahanam ada 7, tapi yang paling panas apinya, paling pedih sengatannya, paling bau busuknya, itu adalah lizzunati, adalah pintu untuk para pezina. Alladzina irtakabuz zina ba'dal ilmi, yang mereka itu melakukan perbuatan zina setelah mereka tahu bahwa zina itu haram. Wa an Makhulid Dimashqi qala yajidu ahlun nari raihatan muntinatan. Makhul ad-Dimashqi berkata, penghuni neraka mereka akan mendapati bau yang sangat busuk. Fayaquluna ma wajadna antana min hadhihi raihah,
kami tidak pernah merasakan, ya, mencium bau busuk yang lebih busuk daripada ini. Fayuqalu lahum, kemudian dikatakan pada mereka para penduduk neraka, hadhihi rihu furujiz zunat. Ya. Ini adalah bau dari kemaluan para pezina. Jadi di 7 pintu neraka itu ada pintu yang paling dahsyat panasnya, paling bau, ternyata itu adalah pintunya para pezina. Dan penduduk neraka yang merasakan bau itu, mereka merasa tidak pernah mencium bau yang lebih busuk daripada ini. Ternyata itu adalah bau dari kemaluan para pezina. Wa qala Ibnu Zaidin ahadu a'immati tafsir. Ibnu Zaid, salah seorang ahli tafsir, berkata, innahu la yu'zi ahlan nari rihu furujiz zunah. Sesungguhnya bau dari kemaluan para pezina itu sangat menyiksa para penduduk neraka. Jadi saking baunya ini menyiksa para penduduk neraka. Sudah disiksa oleh dosa yang lain, diazab dengan yang lain, ditambah dengan bau dari kemaluan para pezina. Wa fil ashril ayat allati katabahallahu li Musa. Dalam 10 ayat yang Allah firmankan kepada Nabi Musa, di antaranya adalah wala tasrik wala tazni. Ini khitabnya langsung kepada Nabi Musa. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berzina. Kepada Nabi Musa. Fahjabu anka wajhi. Kalau kamu melakukan itu, maka aku akan tutupi wajahmu wajahku darimu. Ya. Allah tidak akan melihat Nabi Musa kalau melakukan perbuatan itu. Khitabnya adalah untuk Nabi yang kualitas keimanannya, kedekatan, kesolehan kepada Allah lebih kuat, apalagi kepada selain Nabi Musa. Itu. Sehingga larangan ini cukup luar biasa, tertutup, tidak boleh terjadi. Wala tazni, khitabnya langsung pada Nabi Musa, apalagi kepada orang selain Nabi Musa. Setingkat Nabi pun tidak boleh, apalagi bukan Nabi. Gitu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, masih kelanjutannya dalam satu hadis yang sahih riwayat Ibnu Hibban, bahwa tentara atau iblis itu menyebarkan para tentaranya, disebarkan semua tentaranya, ya, di muka bumi. Kemudian panglima iblis ini berkata, ayyukum adalla musliman albastuhu taja ala ra'sihi. Siapa saja di antara kalian yang dapat menyesatkan seorang muslim, ya, siapa saja di antara kalian yang bisa menyesatkan seorang muslim, maka akan saya berikan mahkota di kepalanya. Ini kata iblis, panglimanya. Tentara-tentaranya kemudian menyebar, ya. Siapa yang paling bisa menyesatkan manusia? Fa'azamuhum fitnatan, maka yang paling besar fitnahnya, aqrabuhum ilaihi manzilatan, maka lebih dekat kedudukannya. Siapa di antara setan-setan itu, pasukan iblis itu, yang bisa menyesatkan seorang muslim, yang paling besar fitnahnya yang disebarkan, maka ia akan lebih dekat kedudukannya untuk mendapatkan mahkota tersebut. Fayaji'u ilaihi ahaduhum, maka datang seorang tentara iblis itu, fayaqulu lahu lam azal bi fulanin hatta talaqam ra'atahu. Kata iblis ini, pasukannya, saya terus melakukan menggoda orang-orang, menggoda manusia, menggoda si fulan sampai dia menceraikan istrinya. Kemudian panglima iblis itu berkata, ma sana'ta syai'an, kamu belum melakukan apa-apa. Kenapa? Saufa yatazawwaju ghairaha, orang yang sudah cerai itu akan kembali lagi, menikah lagi, bisa menikah dengan yang sama atau menikah dengan yang lain. Kalau di sini disebutkan yatazawwaju ghairaha, dia akan menikah dengan wanita yang lain. Tsumma yaji'ul akhar, kemudian datang pasukannya yang lain. Fayaqulu lam azal bi fulanin hatta alqaitu bainahu wa baina akhihi al adawata. Kata pasukan ini,
saya senantiasa menggoda dan terus menggoda si fulan, ya, sampai muncul rasa kebencian kepada saudaranya. Ada muncul rasa permusuhan di antara dia dengan saudaranya. Tapi kata panglimanya itu, panglima iblisnya, ma sona'ta syai'an, kamu tidak melakukan apapun. Saufa yusalihuhu, ya. Dia akan membuat lagi, akan berdamai lagi. Kalau sudah ada permusuhan, dia akan berdamai lagi. Jadi kamu gagal dalam melakukan menyesatkan orang muslim. Fayaqulu atau thumma yaji'ul akhar, kemudian datang lagi pasukan yang lain. Fayaqulu lam azal bi fulanin hatta zana. Ya. Kata yang pasukan ini, saya tidak berhenti, saya terus menggoda sampai si orang ini berzina. Fayaqulu iblis, kemudian iblis itu berkata, panglima iblis berkata, na'am, ma fa'alta fayudnihi minhu. Ya, benar. Apa yang kamu lakukan itu lebih dekat dengan manzilah tadi. Jadi kamu adalah orang yang atau iblis yang sukses menjasadkan seorang muslim. Kalau dalam redaksi yang lain, selain yang menggoda manusia, menggoda seorang muslim sampai berzina, ada juga yang menggoda terus sampai dia membunuh, sampai dia menyekutukan Allah. Maka pasukan-pasukan inilah yang diberikan mahkota oleh iblis sebagai pasukan yang terbaik dalam menyesatkan seorang muslim. Ya. Na'udzubillahi min syururi syaitani wa junudihi. Kita berlindung pada Allah dari keburukan para syaitan dan pasukan-pasukannya. Ternyata syaitan banyak pasukannya untuk menggoda manusia dalam berbagai hal. Nah, dalam hadis ini disebutkan bahwa kalau ada pasukan iblis, ya, dia menggoda manusia, menggoda suami istri sampai bercerai, dalam hadis ini disebutkan belum apa-apa. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan bahwa orang yang bisa atau pasukan iblis yang bisa memisahkan, menceraikan pasangan suami istri, iblis ini, pasukan ini diberikan mahkota juga. Seolah hadis ini bertentangan. Tapi ketika ditelusuri, diambil thariqatul jami, ternyata kalau yang berpisahnya itu adalah dua pasangan, yaitu satu pasangan suami istri, mereka adalah orang-orang yang soleh, yang senantiasa beribadah, kemudian melakukan kesalahan sampai bercerai, ya, itu diberikan mahkota si pasukan jinnya. Tapi kalau pasangan suami istrinya memang pasangan yang tidak harmonis, pasangan yang memang suka bermaksiat dua-duanya, ya, tidak pernah melaksanakan ibadah, pokoknya hancurlah akhlaknya, akidahnya, ibadahnya. Ketika digoda oleh iblis sampai pisah, maka disebutkan ma sona'ta syai'an, kamu belum apa-apa, gitu. Jadi bisa disesuaikan bahwa hadis ini tidak bertentangan dengan hadis yang lain. Jadi kalau pasukan yang bisa membuat pasangan suami istri berpisah, cerai, kemudian diberikan mahkota, itu adalah pasangan suami istri yang soleh, yang senantiasa melakukan ibadah pada Allah, akidahnya bagus, akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, sampai kemudian bercerai, oh berarti sukses. Tapi kalau orang-orang pasangan ini buruk, akidahnya buruk, akhlaknya buruk, ya, ibadahnya buruk, kemudian bercerai, ya nggak ada apa-apanya pasukan itu. Nah, hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, inilah diantara azab-azab yang diterima oleh para pelaku perzinahan. Kemudian ada 6 hal, ya, di sini disebutkan ja'anin Nabi SAW. Jadi ada satu riwayat yang diriwayatkan dari Nabi, hadisnya tapi dhaif, ya. Hanya saja hadis ini masyhur atau banyak orang yang mengatakan, menyebutkan. Katanya, ya ma'syaral muslimin, wahai kaum muslimin, ittaquz zina, jauhilah oleh kalian perbuatan zina. Mengapa? Fa inna fihi sittu khisalin, karena dalam perbuatan zina itu ada 6 perkara yang akan didapatkan oleh para pelaku zina.
Salasun fid dunya, 3 perkara akan dia dapatkan di dunia, wasalasun fil akhirah, dan 3 perkara akan didapatkan di akhirat. Fa ammal lati fid dunya, maka yang akan dia dapatkan di dunia, fadhihabu bahail wajhi, dia akan kehilangan cahaya dari wajahnya, karisma di wajahnya akan hilang. Wa qasrul umur, umurnya, usianya akan pendek. Wa dawamul faqr, dan kefakiran yang terus menerus, kefakiran yang berkepanjangan. Orang-orang yang melakukan zina, mereka akan mendapatkan 3 hal ini di dunia. Tidak ada cahaya di wajahnya, umurnya pendek, dan merasakan kefakiran yang berkepanjangan. Wa ammal lati fil akhirah, dan adapun yang akan dia dapatkan, yang akan dia rasakan di akhirat, fasahtullah, ya, suhtullah, maka yang pertama adalah murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wasu'ul hisab, hisaban yang buruk, perhitungan yang buruk. Wal azabu binnar, dan siksa dengan api neraka. Ya. Ini hadis meskipun dhaif, ya, tapi masih banyak hadis-hadis atau dalil dalam Al-Quran dan hadis-hadis sebelumnya yang sudah disebutkan tentang siksa, azab yang akan didapatkan oleh para pelaku zina. Ini menunjukkan bahwa siksa azab itu benar adanya berdasarkan redaksi dari hadis-hadis yang sahih, juga dari Al-Quran. Maka hadirin ikhwatul iman yang dimuliakan Allah, marilah kita jaga baik diri kita sendiri, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, untuk tidak masuk dalam lembah perzinahan, tidak masuk dalam muqaddimah zina, baik itu zina mata, zina lisan, zina tangan, dan zina kaki, juga semua hal-hal yang bisa mengarahkan kepada perzinahan. Karena kalau sudah terjerumus, sudahlah, ya, hancur, baik itu hubungan kekerabatan, hancur juga banyak hal, ya. Ada orang yang terjerumus pada perzinahan, padahal kalau dilihat prakteknya sama dengan yang halal, hanya beda di beda 10 menit, ya, beda di 10 menit. Kalau yang halal ijab kabul, nikah, ya, saya nikahkan anak saya fulan bin fulan, kemudian laki-lakinya saya terima dan sah secara agama. Yang satu lagi tidak ada ijab kabul secara syar'i, tidak sah, prakteknya sama, tapi yang halal ketika dia hamil, ya, dia bangga, bahkan ke dokter kemanapun dia tenang, santai. Orang-orang bahkan memuji, tos sabar sasi, aduh meni ageng, ya. Tapi kalau yang hasil dari yang buruk, hasil dari perzinahan, malu, ya, mana bapana, saya, ya. Kemudian tidak mau keluar. Ketika ke dokter juga, wah Pak, banyak hal. Setelah lahir, anaknya tidak dinisbatkan kepada ayah, tapi dinisbatkan kepada ibu. Anak hasil zina dinisbatkan kepada ibu. Jadi bukan bin bapaknya, tapi binti atau bin ibunya. Ya. Kemudian nanti juga berpengaruh kepada pembagian hak warisnya. Karena tidak ada hubungan secara syariat kepada ayahnya, berarti dia tidak bisa menerima waris dari ayahnya. Tidak juga bisa mewarisi ayahnya. Ketika menikah, tidak bisa juga menjadi wali untuk anaknya. Nanti bapaknya hadir, anaknya hadir, anaknya nikah, bapaknya hadir, ibunya hadir, tapi yang jadi wali hakim. Mana bapaknya? Nah, disebutkan kemudian saya nikahkan, kata wali hakim itu, saya nikahkan fulanah binti fulanah, bukan bin bapaknya tapi binti ibunya, ya. Nanti orang-orang tambah lagi, ya. Jadi ternyata banyak hal-hal yang merugikan dari perbuatan zina ini. Sedangkan untuk yang halal banyak sekali kemudahan, banyak sekali kesenangan, banyak sekali rizki dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan. Maka Allah berikan cara atau hal untuk menyalurkan gorizah, insting seksual itu dengan cara yang halal, yaitu dengan nikah yang syar'i.
dengan nikah yang sah. Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah kiranya akan yang bisa kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, melindungi keluarga kita dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Allah menjadikan kita sebagai ahli surga, dijauhkan dari api neraka. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Terakhir, ketika ada seorang pemuda yang minta izin kepada Rasulullah untuk berzina tapi tidak diizinkan, kemudian Rasulullah berdoa atau mendoakan kepada pemuda ini, Allahumma gfir dzanbahu, ya Allah ampunilah dosanya, wa tahhir qalbahu, dan sucikanlah hatinya, wa hassin farjahu, ya, dan jagalah, sucikanlah kemaluannya. Jadi orang ini didoakan oleh Rasulullah sehingga terhindar dirinya dari perbuatan zina. Bisa doa ini kita amalkan, doakan orang-orang terdekat, para pemuda, anak-anak dengan doa tersebut. Allahumma gfir dzanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu. Mungkin itu yang bisa kita ucapkan, kita doakan, kemudian kita juga bisa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أمة ديني نحو النصر تمضي دوما للعليا